Assalamualaikum anak-anakku kelas 4. Sekarang kita akan belajar tema. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Pasti sudah tahu kan? Mari kita mengenal padi. Padi banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nih, ayo berlatih. Bacalah teks berikut. Kita baca saja, tidak perlu diisi tabelnya. Itu ada gambar pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan kelapa, dan tebu. Apalagi ya manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Tumbuhan itu untuk oksigen bisa, ya kan? Apa hak dan kewajiban kita? Hak kita menjaga kelestarian. Hak kita mendapatkan oksigen, mendapatkan makanan dari tumbuhan. Kewajiban kita menjaga kelestariannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman itu adalah tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah dibajak 1 hari itu, udah dibajak. Setelah itu 21-30 hari padi ditanam. 100 hari padi mulai berbiji. 120 hari padi dipanen. 122 hari padi diambil dari sawah. 130 hari padi dijemur dan digiling. 132 hari biji padi siap jadi beras dan nasi siap dimakan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Itu namanya kewajiban ya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman.
kolase. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nih, gambarnya seperti itu. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan kolase, daun-daunan, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya gunting. Langkah-langkah, siapkan bahan. Setelah itu, buat sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu. Setelah itu, aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Lingkungan. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo ini nggak usah bermain. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Apa? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Ada akar. Akar bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, beberapa tumbuhan umbi-umbian. Karang bunga. Bunga merupakan bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Ada daun. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Buah. Bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa bagian dari tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contohnya, bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Soal dari yang Bu Fada jelaskan tadi, cara membuat kolase, nanti buatlah kolase di rumah masing-masing. Setelah itu difoto, dikirim ke guru masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.